Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-kitaba ala rasulihil amin. Huda wa busyra lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kata yang tak habis-habisnya kita ucapkan karena tak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan malam hari ini kita diberi kembali kesempatan untuk mendapatkan curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ustaz kita, guru kita, Dr. Haji Umar Mansur LC MA, yang insya Allah akan kembali mengantarkan kita membaca, memahami dan mengenal salah satu kitab karangan Andre Kuruta, Dr. Rahman Ambo Dalek, An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits An-Nabawiyah, yang insya Allah akan lanjutkan pada pasal yang al-ashir, yang ke-10, fi Al-Hadits. Baik, oleh karenanya mari kita persilahkan kepada Kuruta untuk melakukan kajian kitab kita. Al-an falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah, karya Andre Kuruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pasal yang ke-10 tentang as-samt atau diam. Kita sudah menjelaskan beberapa ayat dan beberapa hadis yang disebutkan oleh Andre Kuruta dalam pasal ini. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan hadis yang kelima, yaitu an Anas bin Malik. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Dzar. Bertemu dengan Abu Dzar. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala unabbi'uka bi amrayni. Ala unabbi'uka bi amrayni. Tidakkah engkau mau aku memberitahukan kepadamu, mengabarkan kepadamu, menyampaikan kepadamu, bi amrayni khafifin mu'natuhuma, bi amrayni, dengan dua perkara, khafifin mu'natuhuma, ringan bebannya, ini tidak sulit dikerjakan, ringan bebannya. Khafifin, di situ barisnya ma'unatuhuma, yang benar itu mu'natuhuma, mu'natuhuma,
Karena kalau mauna harus ada wawunya. Tapi mu'natuhuma, khafifin mu'natuhuma, mudah bebannya, yang tidak sulit. Azimin ajruhuma, pahalanya besar. Jadi tidak sulit, dikerjakannya ringan, tapi pahalanya besar. Jadi Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, maukah aku beritahukan kepadamu dua perkara, mudah dikerja tapi pahalanya besar. Azimin ajruhuma, besar pahala keduanya. Ringan, keduanya dikerjakan, besar pahala keduanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dzar, dengan pertanyaan menawarkan. Kenapa Nabi mengawali dengan pertanyaan? Kenapa tidak langsung saja disampaikan bahwa ada dua perkara yang ringan dikerjakan besar pahalanya? Kenapa Nabi harus bertanya? Maukah kamu? Nah, sudah jelas tentu jawabannya Abu Dzar pasti akan mengatakan iya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan metode tanya jawab dalam menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena metode tanya jawab ini sangat efektif dalam menyampaikan ilmu. Daripada hanya langsung menyampaikan ilmu, biasanya diawali dengan pertanyaan. Dari pertanyaan itu akan memancing. Pertanyaan itu memancing perhatian, menunjukkan bahwa yang akan disampaikan ini sesuatu yang penting. Jadi metode bagus ketika ingin menyampaikan suatu materi, disampaikan dulu dengan bentuk-bentuk pertanyaan, kemudian setelah itu dijawab. Ini menunjukkan juga bahwa Nabi itu dalam mengajarkan umatnya, sahabatnya, itu memakai segala metode. Yang penting bagaimana ilmu itu tersampaikan. Metode yang disyariatkan tentunya, metode yang tidak mengandung pelanggaran. Terkadang Nabi memakai metode gambar. Nabi menggambar di tanah satu garis. Kemudian menggambar di sampingnya garis-garis yang banyak. Samping kanannya garis, samping kirinya beberapa garis. Kemudian Nabi menunjuk garis yang di tengah. Ada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan Allah. Ini adalah jalan Allah. Yang garis di tengah ini jalan Allah. Kemudian garis-garis di samping kanan kirinya adalah subulus syaitan. Jalan-jalannya syaitan. Nabi terkadang menggambar, kemudian dari gambar Nabi menjelaskan. Terkadang Nabi mengajar dengan praktek. Mengajar sholat dengan memperlihatkan bagaimana tata cara sholat. Jadi semua metode-metode pembelajaran yang efektif itu dipakai. Supaya tidak membuat santri-santri itu atau murid-murid itu bosan. Sehingga memakai metode yang bervariasi. Di sini Nabi bertanya kepada Abu Dzar. Dan Nabi tahu bahwa Abu Dzar tidak mungkin menjawab tidak. Tidak pernah sahabat ketika ditawarkan suatu kebaikan mengatakan tidak. Makanya Nabi sini tidak menunggu pertanyaan, tidak menunggu jawaban. Tidak menunggu jawaban Abu Dzar, langsung menjawab. Mengatakan lam talqallaha azza wa jalla. Engkau tidak akan bertemu dengan Allah azza wa jalla bimithliha. Engkau tidak bertemu dengan Allah dengan amalan yang sama seperti dua amalan ini.
Ini masih pertanyaannya juga. Maukah kamu kuajarkan 2 perkara ringan dikerja, besar pahalanya, engkau tidak bertemu dengan Allah membawa pahala bersama pahala yang sepertinya. Nah, ini pahala terbesar. Amalan terbesar. Ringan tapi besar pahalanya. Dan menjadi amalan yang paling baik di bawah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menunggu jawaban Abu Dzar, langsung mengatakan apa? Tulus samti wa husnul khuluqi. Tulus samti wa husnul khuluqi. Ya, barisnya juga banyak yang keliru barisnya. Tulus samti wa husnu. Di situ ditulis wa husni, wawunya atap kepada tulu. Husnus samti wa husnul khuluqi. Artinya panjang diamnya, artinya banyak diamnya, dan baik akhlaknya. Ini 2 amalan yang ringan. Ringan karena diam saja. Artinya tidak membutuhkan gerakan. Tinggal diam. Begitu juga dengan husnul khuluq. Husnul khuluq, kalau tidak mampu memberikan kebaikan, jangan memberikan keburukan. Ya, kalau tidak bisa memberi sesuatu yang bermanfaat dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, maka cukup diam saja, tidak memberikan keburukan kepada orang lain. Ini juga mudah, tapi pahalanya besar. Cuma banyak orang yang tidak kerja. Banyak orang yang sulit mengamalkan 2 amalan ini. Mudah, besar pahalanya, tapi banyak ditinggalkan. Jadi tulus samt, lebih banyak diam, mendengar, mencermati, memahami, memikirkan. Kapan berbicara? Kalau dibutuhkan. Kalau diperlukan. Kalau bermanfaat. Tidak bicara sembarangan. Tidak bicara asal bicara. Begitu juga dengan husnul khuluq. Ini pahala terbesar. Amalan terbesar. Senantiasa menampakkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah tentunya juga. Sampai bagus akhlaknya kepada manusia, tapi buruk akhlaknya kepada Allah. Ada orang bagus akhlaknya sama manusia, tapi tidak sembahyang. Gimana caranya kau bagus akhlaknya kepada manusia, terus tidak bagus akhlaknya kepada Allah? Bagus akhlaknya kepada manusia, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Akhlak kepada Allah harus lebih diutamakan. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada para nabi terdahulu, tidak mencela, tidak menghinakan, merendahkan nabi-nabi terdahulu. Ya, akhlak kepada kitab suci, dibaca, dihormati, itu Al-Quran, tidak diabaikan, tidak ditinggalkan. Akhlak kepada malaikat, tidak mengganggu malaikat yang ada di sekitar kita, yang ikut hadir dalam majelis ilmu, malaikat yang ikut hadir dalam salat maghrib, salat asar dan salat subuh. Malaikat hadir 2 salat ini. Malaikat yang ada di sekitar kita, malaikat yang menjaga kita, jangan diganggu dengan sesuatu yang buruk. Karena Nabi mengatakan innal malaika tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Akhlak juga kepada para malaikat. Baru kemudian akhlak kepada manusia, terkhusus orang-orang terdekat kita, kepada kedua orang tua, pada saudara, pada istri, suami, teman dekat, tetangga. Semakin dekat orang tersebut dengan kita, semakin banyak interaksi kita dengan orang tersebut, maka
mesti akhlak kita kepadanya lebih besar, lebih baik, lebih mulia. Jadi ini amalan yang ringan, besar pahalanya di sisi Allah, dan pahala atau amalan terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang banyak merusak seseorang, membinasakan seseorang ini dua ini. Banyak bicara. Makanya Nabi sangat benci dengan orang yang banyak bicara. Nabi tidak senang dengan orang yang terlalu banyak bicaranya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min abghadikum alayya wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling saya benci di antara kalian, dan orang yang paling jauh dariku nanti di hari kiamat. Nabi tidak mau dekat-dekat. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, as-sarsarun. As-sarsarun. Orang yang banyak bicara, tidak jelas apa dia bicara. Banyak komentar, tidak tahu apa yang dia komentari. Tak peduli bermanfaat atau tidak bermanfaat. Menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Maksiat atau bukan maksiat. Penting cerita, penting bicara. Gatal mulutnya kalau tidak bergerak. Itu paling dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu pendiam. Sampai-sampai Aisyah mengatakan itu Nabi kalau mau dihitung ucapannya, mau dihitung, maka bisa kita hitung ucapannya. Berapa kali Nabi bicara dalam sehari. Tapi kalau kita dihitung diamnya. Begitu juga dengan husnul khuluq. Ya. Banyak orang binasa karena akhlaknya. Banyak orang rusak di dunia dan di akhirat gara-gara akhlaknya. Orang beruntung di dunia dan di akhirat mau sukses dalam hal apapun. Dalam urusan dunia, kalau bagus akhlaknya orang, dia akan dapatkan dunia. Dalam pekerjaan, orang sukses dengan pekerjaannya kalau dia bagus akhlaknya. Dalam belajar, dalam mengajar, dalam keluarga, dalam rumah tangga, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, susah senang kalau ada husnul khuluq, ada akhlak mulia, itu tidak akan menderita itu orang. Tidak akan merugi itu orang. Husnul khuluq modal besar. Biar bagaimana pintarnya orang, kalau tidak bagus akhlaknya tidak ada yang suka. Biar bagaimana cantiknya orang, kalau jelek akhlaknya tidak ada yang senang. Biar bagaimana kayanya orang, kalau tidak bagus akhlaknya tidak ada yang senang. Biar bagaimana tingginya jabatannya, kalau tidak ada akhlak mulianya tidak ada gunanya. Tapi kalau ada husnul khuluq, apapun keadaannya, dia akan terlihat baik. Dia akan disenangi. Dia akan dihormati. Akan disegani. Makanya penuntut ilmu, santri, ini yang harus lebih diutamakan. Yang harus lebih ditekankan. Akhlak. Jangan sampai kejar hafalannya panjang, hafalannya banyak, tapi akhlak buruk. Nilainya tinggi, hafalannya banyak, cerdas, jenius, ranking. Tapi kalau tidak bagus akhlaknya tidak ada gunanya. Bekal terbaik seorang santri saat belajar dan nanti setelah belajar adalah akhlak. Makanya ulama-ulama dulu itu ketika menuntut ilmu, ketika belajar kepada seorang syekh,
Yang lebih mereka butuhkan, yang lebih mereka kejar dari seorang syekh itu akhlaknya. Bagaimana mempelajari akhlak sang guru. Bagaimana mendapatkan atau tertularkan dengan akhlaknya guru. Belajar adab dari gurunya. Bagaimana cara gurunya bertutur kata, bagaimana cara gurunya bersikap, bagaimana akhlaknya gurunya. Itu yang lebih mereka butuhkan. Nah, itu yang tidak didapat dalam selain majelis ilmu. Kalau cuma ilmu, di internet banyak ilmu. Di buku-buku banyak ilmu. Di radio-radio banyak ilmu. Tapi tidak dapat akhlaknya. Tidak dapat adabnya, etikanya. Tapi kalau duduk bermajelis di hadapan syekh, duduk di bawah, syekhnya di atas, duduk di bawah, menimba ilmu dengan penuh sopan santun, penghormatan, pengagungan terhadap gurunya, itu insya Allah berberkah. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, nahnu ahwaju ila qalilin minal adab min katsiril ilm. Kita lebih membutuhkan sedikit adab, akhlak, etika daripada banyak ilmu. Tidak ada gunanya banyak ilmu kalau buruk akhlak. Ya, biar sedikit ilmunya. Mungkin hafalannya cuma 1 juz. Bagus akhlaknya itu lebih mulia daripada banyak ilmu tapi tidak ada akhlak. Dia merusak biasanya. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan ini hadis sudah disebutkan pada pasal yang ke-6. Masih ingat pasal yang ke-6, ini hadis sudah disebutkan oleh Andre Guruta pada pasal ke-8 hadis ke-6. Pasal ke-8 hadis ke-6. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-6 di pasal 10 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, di antara wujud baiknya seseorang, Islam seseorang, bahwa orang itu keislamannya bagus. Artinya tanda kebaiknya Islam seseorang, ukuran baiknya seseorang itu, Islamnya seseorang itu bagus, tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Sesuatu yang tidak berarti untuknya, dia tinggalkan. Apa gunanya dikerja kalau tidak ada manfaatnya? Apa gunanya bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Jadi orang yang baik Islamnya, sempurna Islamnya, maka semakin jauh dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tapi kalau orang itu Islamnya belum bagus, Islamnya tidak sempurna, maka dia akan banyak dilalaikan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Makanya dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dalam segala hal. Wa fi kullin khair, sekalipun yang lemah ini sudah bagus karena dia memang dia orang beriman.
Tapi orang beriman yang ada kekuatannya, baik kekuatan imannya lebih bagus, kekuatan ilmunya lebih bagus, kekuatan finansialnya lebih bagus, kekuatan fisiknya bagus, itu lebih dicintai daripada yang lemah. Sama-sama beriman tapi lemah. Wa fi kullin khair, semuanya bagus. Kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah meraih apa yang bermanfaat untukmu. Kejar perkara yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah kita akan jauh dari yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita sibuk dengan yang tidak bermanfaat, maka banyak perkara-perkara yang bermanfaat akan terlewatkan. Jadi di hadapan kita ada dua. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kita memilih. Silakan pilih. Lihat, ada dua perkara. Diam atau berbicara. Bergerak atau tidak bergerak. Apapun yang kita mau kerjakan, ada dua di hadapannya. Bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, harus alama yang semangat, kejar. Berusaha mendapatkan. Berusaha mengejar. Jangan putus asa meraih yang bermanfaat. Tapi kalau dihadapkan kita sesuatu yang tidak bermanfaat, diam. Tinggalkan. Cari kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita atau untuk orang lain. Apa saja. Berzikir, berdoa, belajar, membaca, membantu orang lain, silaturahim. Begitu banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kita sibuk dengan yang tidak ada kebaikannya. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan. Kenapa kita disibukkan dengan yang tidak ada manfaatnya? Bahkan tidak sedikit yang merusak. Nah, inilah kita di masa sekarang tak banyak dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Media, kita ditawarkan berita-berita yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Sibuk urus artis ini cerai, artis ini selingkuh, artis apa gunanya? Apa manfaatnya untuk kita? Tidak memberikan manfaat, justru terkadang memberikan mudarat dengan ghibah. Banyak kita dilalaikan dengan HP, dengan televisi, dengan radio, dengan internet. Sehingga apa? Yang bermanfaat terlalaikan. Al-Quran terlalaikan, hadis-hadis Nabi terlalaikan, buku-buku ulama terlalaikan. Begitu banyak buku yang belum kita baca. Begitu banyak ilmu yang belum kita pelajari. Kenapa menyibukkan dengan yang tidak ada manfaatnya? Kenapa menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Sedangkan yang bermanfaat banyak yang belum kita raih. Bekal kita untuk ke akhirat masih sedikit. Ingat bahwa perjalanan ke akhirat itu panjang. Waktu yang akan kita tempuh di akhirat masih panjang. Butuh bekal yang banyak. Perjalanan itu semakin jauh, semakin sulit, semakin berat, maka persiapannya harus semakin matang. Semakin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Tapi justru kita lalaikan, sia-siakan. Bagaimana nanti kita dalam kuburan? Tidak tahu berapa ribu tahun kita di kuburan nanti. Setelah bangkit dari kuburan, kita digiring kepada mahsyar.
Tidak tahu berapa lama perjalanan sampai kepada mahsyar itu. Dari kuburan kita kepada mahsyar. Tidak tahu berapa lama kita jalan di situ. Tidak ada bekal. Kalau tidak bawa dari dunia, kalau tidak bawa dari masa hidupnya, tidak ada penjual-jual di sana. Dan nanti di sana berbeli. Tidak ada. Bekal harus dibawa dari dunia. Belum lagi di padang mahsyar. Tidak tahu berapa ribu tahun kita di padang mahsyar. Menunggu. Setelah itu, dimulailah perhitungan. Tidak tahu berapa lama dihitung. Bayangkan dari Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Itu diperiksa amalannya. Diperiksa satu-satu. Satu-satu maju ke depan. Kalau kita hitung-hitung, kita kira-kira antrian nomor berapa itu? Kita sekarang ini, antrian nomor berapa kira-kira dari Nabi Adam itu? Lama itu. Sudah itu, panjang lagi. Belum lagi meniti siratal mustaqim. Sirat. Ya. Jembatan antara surga dan neraka. Belum lagi hari perhitungan. Semua orang-orang yang kita pernah zalimi, semua orang-orang yang kita pernah sakiti datang semua menuntut. Masih jauh perjalanan. Kehidupan di dunia ini baru level kedua, baru fase kedua. Sejak kita dalam rahim, kemudian keluar di alam bumi, belum lagi ada itu tadi alam barzakh, kemudian pada mahsyar, hisab, masih panjang. Terus kita mau sia-siakan? Nah, bekal kita berapa? Sudah berapa bekal kita untuk kehidupan akhirat? Kenapa disia-siakan? Makanya Nabi mengatakan di antara bentuk baiknya Islam seseorang, tanda baiknya seseorang apabila dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Hanya ada hadis lain yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah, beriman kepada hari akhirat bahwa semua amalan kita dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak ada yang lepas. Tidak ada yang luput dari apa yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekalipun kebaikannya sebiji zarrah diperlihatkan, keburukannya sebesar zarrah diperlihatkan juga. Hanya Nabi cuma ini, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan baik atau diam. Sudah saja, lakukan yang baik atau diam. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Tidak baik, tidak buruk juga. Itu sia-sia namanya. Tidak ada kebaikannya, tidak ada keburukannya juga. Sia-sia. Apalagi kalau jelas-jelas ada buruk. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan perkara yang meragukan. Sesuatu yang meragukan. Ini bagus atau tidak? Kamu ragu, bagus atau tidak? Tinggalkan. Ila ma la yaribu. Lakukan yang tidak meragukan. Yang jelas-jelas bagus, kerja. Jelas-jelas buruk, tinggalkan. Kamu ragu, bagus atau tidak bagus? Tinggalkan juga. Jangan ambil resiko. Siapa tahu bagus. Kalau masih meragukan, kata Rasulullah, da'ma yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Kalau masih ragu, ada baiknya atau tidak? Tinggalkan. Jadi lakukan yang jelas-jelas saja. Jelas-jelas bagus, kerja. Jelas-jelas buruk, tinggalkan. Tidak jelas bagus, baik atau buruk, tinggalkan juga. Karena jangan sampai anu buruk.
Dan bagaimana kalau nu bagus? Kan masih banyak bagus-bagus yang jelas. Kenapa sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas? Nah, masih banyak yang jelas-jelas. Yang jelas manfaatnya, yang jelas maslahatnya, yang jelas kebaikannya. Itu kerja. Yang tidak jelas, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Jadi berusaha supaya segala aktivitas itu bermanfaat. Hanya ucapan Umar bin Khattab tidak salah, hasibu anfusakum qabla ayyuhasab. Artinya perhitungkan dirimu sendiri. Ya, periksa dirimu sendiri. Ini bagus saya kerja atau tidak. Sebelum nanti di akhirat baru dihisab. Kalau di dunia kita dihisab, nah kita menghisab diri kita sendiri, bisa diperbaiki. Wah, umpamanya, tadi anu salah aku kerja ini. Bertobat cepat. Beristighfar. Perbaiki. Oh, tadi belajarku berapa jam tadi? Hafalanku bertambah kata di hafalanku. Perbaiki. Besok jangan diulangi. Makanya harus mengatakan atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutkan keburukan dengan kebaikan. Nah, tidak ada manusia yang maksum. Kita semua tentu banyak perkara-perkara yang kita dilalaikan. Sadar atau tidak sadar. Tapi kalau orang yang yang berusaha mengoreksi dirinya, menghisap dirinya sehingga bisa menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan dibiarkan itu kelalaian, jangan digampangkan, senantiasa mengoreksi diri dan saling mengoreksi, saling memperbaiki, saling tolong menolong. Karena kita hidup di zaman kita diserang dari segala arah. Kalau kita tidak saling menguatkan, tidak saling menasihati, tidak saling mengingatkan, kita binasa. Makanya majelis-majelis ilmu itu diantara majelis yang menyelamatkan kita dengan perkara yang sia-sia. Coba bayangkan kalau tidak kita. Makanya pepatah mengatakan illam tashtagil bit ta'ah shtagalatka bil ma'siyah. Kalau kamu tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, kamu akan disebutkan dengan maksiat. Itu sudah jelas. Makanya di mana ada pintu-pintu kebaikan, isi itu. Lihat orang mengaji, pergi juga mengaji. Lihat orang menghafal, pergi juga menghafal. Lihat orang belajar, pergi juga belajar. Lihat orang membersihkan, pergi juga membersihkan. Lihat orang membangunkan temannya, bangunkan juga teman. Apa saja kebaikan yang kita lihat di depan kita, kerja cepat. Karena kalau kita tidak sibukkan diri dengan kebaikan, kita akan dilalaikan dengan keburukan atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang sia-sia. Apalagi terkadang namanya juga manusia dan pasti terjadi pada manusia. Ada namanya masa-masa lesu, masa-masa fatrah, masa-masa kita nama istilah kerennya itu mager, malas gerak, artinya tidak ada semangat. Dan itu Nabi sendiri yang mengatakan inna likulli abidin syirrah. Setiap ahli ibadah itu ada masa-masa semangat, ada waktu itu, ada keadaan, semangat sekali kita menghafal, semangat sekali kita belajar, semangat sekali kita berbuat kebaikan. Ada itu. Ya, pasti ada kita rasakan. Menghafal, cepat sekali masuk. Enak sekali masuk itu hafalan. Enak sekali beribadah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna likulli syirratin fatrah. Hanya saja setiap masa semangat itu, setiap waktu kita semangat-semangatnya, pasti ada waktu lemahnya.
Itu sudah manusiawi. Pasti ada saat-saat kita malas. Ada saat-saat kita lesu. Ada saat-saat kita tidak semangat. Maka kata Nabi, fa in kana faman kana fatratuhu ila sunnati. Ya, kalau kita mengisi kekosongan ini dengan sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dicontohkan Nabi, sesuatu yang baik, malas semuanya mungkin malas menghafal. Nah, coba pergi baca-baca buku. Malas baca-baca buku. Coba pergi berzikir, pergi sholat, pergi silaturahim, pergi bantu orang lain. Isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Siapa yang mengisi waktu lemasnya, waktu lesunya dengan yang bermanfaat, maka dia telah mendapat petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang mengisi waktu luangnya, waktu kosongnya, waktu lesunya dengan bukan yang dicontohkan Nabi, bukan yang bermanfaat, bukan yang baik, maka dia telah binasa. Ini menunjukkan pentingnya kita mengisi kekosongan sesuatu yang baik. Pentingnya kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian hadis yang ketujuh, anhu, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu aktsarun nasi dzunuban. Aktsarun nasi dzunuban. Orang yang paling banyak dosanya. Aktsaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling banyak bicaranya tentang sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Hanya semata falyakul khairan aw liyasmut, baik atau diam. Kenapa? Kalau ucapan kita bukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu justru bicara sesuatu yang tidak ada artinya, tidak juga bermanfaat, tidak juga ada buruknya. Bicara begitu saja. Nah, ini orang yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak jelas manfaatnya, tidak ada manfaatnya, itu lebih banyak mengantar kepada keburukan. Lebih banyak mengantar kepada keburukan. Biasanya kalau kita cerita, tidak jelas, tidak tahu. Terkadang kita habis setelah sholat isya cerita, sampai jam 2 malam tidak selesai cerita. Ada saja dibukakan pembahasan-pembahasan. Sehingga tanpa dia sadari, akan dia bicarakan, keluar pembicaraan itu pasti masuk kepada sesuatu yang diharamkan. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan itu, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta. Sudah dianggap berdusta kalau dia menceritakan, membicarakan, menyampaikan, mengungkapkan semua yang pernah dia dengar. Apa saja yang dengar cerita. Apa saja yang ada di pikirannya yang bicarakan. Ini orang yang mau tidak mau dia akan berdusta. Kenapa? Karena tidak semua yang kita dengar itu anu bagus. Tidak semua yang kita dengar itu anu benar. Tidak semua yang kita pikirkan itu bermanfaat. Makanya harus dipilih-pilih. Harus dipilah-pilah. Mana bagus, mana tidak bagus. Kalau anu bagus, sampaikan. Tidak bagus, diam. Kenapa? Karena kalau mulut ini sudah bergerak, berbicara, susah diam. Lidah itu anggota tubuh yang paling ringan bergerak. Kalau orang jalan, biasanya mungkin kalau
1, 2, 3 jam berjalan capek. Tapi kalau bicara, tak ada itu capeknya lidah. Makanya Rasul mengatakan orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling banyak bicaranya yang tidak bermanfaat. Pasti itu. Kenapa? Karena semua yang kita ucapkan dicatat itu. Jangan pikir bahwa malaikat akan abaikan itu perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan berpikir bahwa malaikat itu ada yang lolos. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut kita itu kecuali dicatat semua. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di hari kiamat ketika diperlihatkan kitab-kitab catatan malaikat, heran, kenapa ini buku ini? Biar anu kecil baca tuh. Biar anu sepele dicatat tuh. Tidak ada yang sepele. Semuanya dicatat. Bahkan terkadang yang kita anggap sepele justru itu yang besar. Sesuatu yang kita anggap ringan justru itu yang besar di sisi Allah. Makanya ini bahayanya ini. Terlalu banyak bicara. Tidak ada manfaatnya. Mending diam. Sudah dapat pahala karena diam. Selamat juga dari keburukan. Selamat dari ketergelinciran ucapannya. Termasuk dengan tulisan juga. Tulisan di Facebook, di WhatsApp. Kalau tidak ada manfaatnya tulisanmu, jangan tulis. Begitu juga men-share berita-berita, informasi-informasi. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan sebarkan. Kalau tidak jelas itu anu benar atau salah, jangan disebar. Dosa mudah apa itu? Nah, ini masa sekarang, gampang sekali men-share. Satu kali pencet, semua orang baca. Semua orang baca, kebohongan yang kita sebarkan, kita dapat dosanya semua. Fitnah, ghibah, adu domba. Sadar atau tidak sadar? Rawahu Abu Syekh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab As-Sawab. Namanya kitab As-Sawab. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-8. Kita selesaikan pasal ini. Hadis ke-8, an Ummi Habibah. Ummi Habibah namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Putrinya Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Semua ucapan anak cucu Adam itu dosa untuknya. Bukan pahala untuknya. Keburukan untuknya, bukan kebaikan untuk semuanya. Semua yang kita ucapkan adalah menjadi beban, tanggung jawab di akhirat. Bukan untuk kebaikan kita, kecuali kalau ucapan itu amrun bima'ruf. Kalau ucapannya itu mengajak kepada kebaikan, maka itu adalah kebaikan untuk kita, pahala untuk kita. Au nahyun an munkar, atau larangan dari kemungkaran. Au zikrullah, atau ucapan kita mengandung zikir kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan orang lain kepada Allah. Jadi selain 3 ini dosa. Segala ucapan yang tidak mengandung kebaikan, yang tidak mengandung zikir karena Allah, hanya akan menjadi dosa saja.
hanya akan menjadi beban, tanggung jawab nanti di akhirat. Di sini derajatnya lemah, tapi maknanya sahih. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-9, hadis yang terakhir, Anil Mughirah bin Syu'bah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kariha lakum thalath. Allah membenci terhadap kalian 3 perkara. Karih di sini bukan makruh tapi haram. Allah membenci di sini bukan berarti makruh tapi haram, berdosa. Bukan makruh secara istilah itu. Kalau dikerja tidak mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan mendapat pahala, tidak. Ini mendapat dosa kalau dikerja. Mendapat pahala kalau ditinggal. Haram. Allah benci bagi kalian, mengharamkan bagi kalian 3 perkara. Pertama itu qila wa qal. Ini hanya bicara. Qila, katanya. Qala, menurut saya ini sependek pemahaman saya. Kalau pendek pemahaman aja kau bicara. Ya. Kalau tidak ada pengetahuanmu tentang sesuatu dia, kau bukan ahlinya, kau bukan bidang. Sama sekarang orang ada masalah ekonomi, bicara juga masalah ekonomi, nah, bukan jurusannya. Cuma berita-berita saja. Ada kebijakan politik pemerintah, dia tolong beri komentar, tolong ahli dia. Asbun, asal bunyi. Ya. Makanya dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayati 'alan nas sanawatul khadda'at. Akan datang kepada manusia masa-masa tipu daya. Tipu daya. Kemudian di hadis itu mengatakan wayantiku fihi ruwaibidah, akan berbicara ar-ruwaibidah, akan berkomentar ruwaibidah. Rasulullah ditanya, "Omar ruwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah?" Ternyata ar-rajul tafih yatakallimu fi amril am. Orang hina, orang rendah, orang tidak berilmu bicara perkara umum, sembarang. Tanya agama, bicara tuh agama. Terkadang artis tidak ada pemahamannya agama ditanya tentang permasalahan agama. Bagaimana menurutmu masalah ini? Bagaimana menurutmu kebijakan ini? Bagaimana menurutmu keputusan pemerintah ini? Cerita tahun di situ. Menurut saya seharusnya pemerintah begini. Betul tahu kau. Tidak ahli di dalam politik, tidak juga kerjanya cuma joget-joget saja terus bicara masalah politik. Artinya pepatah mengatakan rahimallahu mar'an arafa qadar nafs. Allah merahmati seseorang orang yang tahu diri, tahu kadar kualitas dirinya, tahu saya ini di mana posisi saya. Jangan bicara bukan pada tempatnya, bukan pada bidangnya. Qila wa qal, asal bicara. Katanya ada lagi orang buka pembicaraan, iya bilang begini. Saya pernah dengar bilang. Padahal dia belum periksa mungkin itu perkataan itu benar atau tidak. Apakah betul orang itu bilang begitu atau tidak? Allah mengatakan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang fasik menyampaikan berita, informasi, semua yang ada di internet itu rata-rata orang fasik, tidak jelas siapa orangnya. Situs-situs web tidak jelas siapa yang buka itu, yang bikin itu web itu. Siapa yang bikin itu web? Siapa yang menyebarkan informasi itu pertama kali? Tidak ada orang saling menyebarkan saja. Tapi itulah banyak. Share sana, share sini. Yang penting sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan yang dia mau share. Tidak tahu itu benar atau salah.
qila wa qala. Kemudian yang kedua, wa ida'atul mal. Menyia-nyiakan harta, menghabis-habiskan harta. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sepatunya 1 lemari. Nah, kakinya 2 aja. Banyak-banyak disimpan situ, lambu-lambuan itu semua, itu barang-barang yang tidak ada pakai. Nah, beli, tidak ada gunanya. Rumahnya besar, tidak ada pakai. Itu idaatul mal semua itu. Menyia-nyiakan harta, boros. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, pakai, terserah. Yang penting jangan boros, jangan sia-siakan harta. Beli makanan tidak habiskan. Beli makanan yang tidak bermanfaat. Akan terkadang yang merusak, merokok. Tidak ada manfaatnya itu rokok itu. Tidak mengenyangkan. Penyakit saja mau dapat. Habis tiap hari. 1 batang, 2 batang, 1 bungkus, 2 bungkus 1 hari. 1 bulan berapa? Tidak ada manfaatnya. Tidak tambah sakit. Itu idaatul mal semua itu. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian wa kathratus su'al. Terlalu banyak bertanya. Bertanya sesuatu juga yang tidak ada manfaatnya. Kalau bertanya bagus, bermanfaat, bagus. Tapi kalau bertanya, sembarang tanyakan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kadang ada orang mau kemana? Apa urusanmu dia mau kemana? Mau ke ikut. Kadang kita menanyakan sesuatu yang tidak ada apa, asal bertanya saja. Bisa juga di sini kathratus soal, suka minta-minta. Minta punyanya temannya. Padahal ada tuh dia punyanya. Kasih kat dulu. Kirimkan oleh-oleh dulu. Minta-minta. Padahal dia mampu. Banyak hartanya, tapi suka minta-minta. Suka minta ditolong. Padahal bisa dia kerja sendiri. Ambilkan dulu itu, padahal bisa tuh sendiri ambil itu. Jangan memberatkan orang lain. Jangan menyulitkan orang lain. Kata Rasulullah, izhad bima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Suhudlah. Artinya jangan terlalu mendambakan, mengharapkan apa yang orang miliki. Yuhibbukan nas, maka orang-orang akan menyukai. Di antara adab bertanya, ya kalau mau bertanya, yang pertama tidak memberatkan orang yang ditanya. Ya jangan terlalu banyak bertanya. Orang sudah capek memang ditanya, terus ke bertanya. Lihat kondisi. Lihat kondisi ketika bertanya. Kemudian yang kedua, kondisinya orang yang bertanya, jangan terlalu banyak. Kemudian selektif memilih pertanyaan. Pilih memang pertanyaan yang sangat bermanfaat dan lebih banyak manfaatnya. Kemudian tanya orang yang pas, yang tepat. Karena tidak semua orang bisa ditanya segala masalah. Ada orang ahli dalam tafsir, tanya tafsir. Ada orang ahli dalam hadis, tanya saja hadis. Jangan tanya kepada orang yang bukan bidangnya. Itu termasuk salah dalam bertanya. Itu diantara ada bertanya. Boleh bertanya. Yang penting apa? Bermanfaat. Apakah manfaatnya untuk diri kita atau manfaatnya untuk orang lain? Karena terkadang kita bertanya, kita tahu jawabannya, tapi kita ingin orang dengar jawabannya. Ada orang yang tidak tahu jawabannya, kita tanyakan supaya dia juga bisa tahu jawaban dari pertanyaan. Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini, pasal yang ke-10. Ini 9 hadis yang disebutkan oleh Andre Kurota dalam pasal, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan yang masih rangkaian pasal sebelumnya. Pasal ke-11 ini tentang hasad. Biasanya yang memancing banyak bicara itu, banyak gosip itu hasad itu. Ya,
Dan wa fadli salamati sadr, keutamaan orang yang selamat hatinya, bersih hatinya, jauh dari hasad, iri, dengki. Itu nanti kita lihat insyaallah pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tafadhal. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Sungguh banyak manfaat dari pembahasan 5 hadis tadi dari pasal al-ashir is-samt, keutamaan diam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil tadi. Yang pertama, banyak diam, baik akhlaknya, tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir, ada 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Filawakal, banyak bicara, menyanyiakan harta, dan banyak bertanya atau banyak meminta. Alhamdulillah, tak terasa 1 jam Ustaz Gurta mengabarkan makna dari 5 hadis tadi. Semoga saja para anak-anak kita bisa memahami dan yang penting mengamalkannya. Oleh karenanya, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan memberikan kesempatan kepada santri, baik yang ada di Abrat maupun yang di asrama AG, untuk membacakan kembali hadis tadi juga dengan artinya. Untuk kesempatan pertama, kita berikan kepada anak-anak kita di asrama AG yang didampingi oleh Ustadz Aslam. Kepada Ustadz, diberikan kehormatan kepada santri kita untuk membaca depan Gurta 5 hadis tadi dengan artinya. Fadhal. Kedengaran ya? Yang di asrama Baruga, Fadhal, oke. Yang membaca tadi mendengarnya. Maju. Siap-siap yang di Abrat ya. Mohon Ustadz di masjid mempersiapkan salah seorang santri untuk membaca kembali 5 hadis tadi dengan artinya. Siapa yang di AG? Silakan. Baca artinya. Ayo. Baca saja. Sebisanya saja, sebisanya. Dibaca saja. Apa yang ditulis? Yang dibaca. Yang ditulis. Ayo maju. Yang dekat-dekat dengan laptopnya. Assalamualaikum dulu ya, terus sebut namanya. Ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iskinur. Coba dibaca. Coba membaca yang diartikan tadi. Apa yang ditulis? Amalan yang ringan besar pahalanya di sisi Allah. Nabi tidak dengan orang yang banyak bicaranya, hafalannya banyak ketika menuntut ilmu. Bagaimana caranya guru bersikap sabar, lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu,
tetapi akhlaknya sedikit. Di antara Anda wujud baiknya seseorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada bermanfaat dan tidak bermanfaat. Mereka yang lakukan segala aktivitas itu bermanfaat dengan ketaatan. Lihat orang menghafal, pergi juga menghafal. Lihat orang membersihkan, juga membersihkan. Semangat sekali kita belajar. Hanya saja setiap waktu semangatnya, maka kata Nabi, usahakan sesuatu. Siapa yang mengisi waktu luangnya atau waktu kosongnya kemudian hadis ketujuh, orang yang paling banyak dosanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat itu lebih banyak mengantar keburukan, sehingga dia dianggap berdusta. Semua pernah didengar, tidak semua kita pikirkan, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Ya, sudah cukup ya. Nanti pertemuan berikutnya diperbaiki ya. Kita beri kesempatan yang lain lagi. Di masjid, siapa yang maju? Siapa yang sudah ditunjuk sama Ustaz? Fadal. Saya Ustaz. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel. Adapun catatan saya pada pertemuan malam ini, hadis kelima. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dhar, tidakkah engkau mau kuberitahukan tentang dua perkara yang ringan bebannya dan pahalanya besar? Rasulullah menjawab, panjang atau banyak diamnya dan baik akhlaknya. Tulus somti wa husnul khuluq. Hadis ke-6. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang ialah ketika ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sebagai manusia, perjalanan kita masih sangat jauh. Maka dari itu, perjalanan yang sangat berat, sangat panjang, sangat jauh, itu membutuhkan yang namanya persiapan yang matang. Sama seperti perjalanan kita dari alam bumi ini ke alam barzakh nanti, yang dari alam dunia ke alam barzakh, sirat, dan seterusnya, kita akan membutuhkan amalan-amalan yang matang dari dunia. Jika kita sedang berhadapan dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Tetapi jika kita sedang berhadapan dengan perkara yang bermanfaat, maka kerjalah dan laksanakanlah segera. Ulama mengatakan, jika kamu tidak disebutkan dengan ketaatan atau kebaikan, maka kamu akan disebutkan dengan maksiat. Rasulullah SAW berkata, jika kita mengisi waktu kosong, waktu luang, waktu lesuh dengan sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Sedangkan ketika kita mengisi waktu kosong, waktu luang, waktu lesuh dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita akan binasa dengan itu. Hadis ke-7, manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat ialah mereka yang paling baik bicaranya tentang maksiat kepada Allah. Insyaallah. sudah?
Iya, sudah. Peran. Nanti pertemuan berikutnya yang lain lagi ya. Jangan Iya. pada terus yang maju. Iya. Baik. Semoga bisa dipahami anak-anak sekalian apa yang disampaikan oleh Gurta tadi, khususnya diamalkan. Selanjutnya kita persilakan kepada Gurta untuk memberkahi dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba min du'ain la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut di Al-Fasl Al-11, pasal yang ke-11, Fil Hasad wa Fadli Salamatil Sadr. Insyaallah, semoga kita diberi kesempatan dan kesehatan. Kita akhiri billahi taufik wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.